محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bizidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita bisa kembali mudzakarah umur ammah menggunakan kitab Misbahul Arwah Imam Baydawi rahimahullah, dan kita sudah sampai di pasal terakhir. Pasal terakhir membahas mengenai illah wal ma'lul. Membahas mengenai illah wal ma'lul. Ya. Langsung aja. Illah wal ma'lul. Al-ilal wal ma'lul. Illah itu nama lainnya adalah mu'athir, kan? Mu'athir. Atau nama lainnya juga adalah fa'il. Atau nama lainnya juga adalah malzum. Maksudnya disebut malzum karena lazim itu ada ketika ada malzum, kan begitu. Jadi bisa juga kita sebut sebagai malzum. Ma'lul bisa juga kita sebut sebagai mu'athar. Mu'athar atau kita sebut sebagai lazim. Kita sebut sebagai lazimnya. Illah itu apa? Illah adalah ma ihtaja ilaihi asy-syai'. Itu illah, ma ihtaja ilaihi asy-syai'. Ma ihtaja ilaihi asy-syai'. Sesuatu yang ihtaja ilaihi syai'. Syai' yang lain butuh kepadanya, itu namanya illah. Karena illah itu yang membuat ma'lul menjadi ada. Berarti ma'lul butuh kepada illah untuk dia ada, kan begitu. Maka illah disebut ma ihtaja ilaihi syai'. Suatu yang syai' akhar butuh ilaihi kepadanya. Lah kalau ma'lul ya berarti kebalikannya. Ma ihtaja ila ghairihi. Ma ihtaja ila ghairihi. Suatu yang butuh kepada selainnya. Jadi dia nggak bisa muncul sendiri. Wujudnya dia butuh kepada selain dia. Itu namanya ma'lul. Atau illah juga kadang disebut al-muhtaj ilaih. Sama aja mahtaja ilaihi, atau nama lainnya apa? Al-muhtaj ilaih. Al-muhtaj ilaih. Kalau ma'lul berarti al-muhtaj ila ghairihi. Ini muhtaj di sini beda ya. Yang awal maf'ul. Ayo, yang pertama itu isim maf'ul muhtajnya. Yang kedua muhtajnya isim fa'il. Muhtaj membutuhkan, al-muhtaj ilah yang dibutuhkan. Bisa dipahami ya? Nah, coba bayangkan. Di sini beliau menyebutkan bahwa illah itu ada 6 macam. Terbagi menjadi 2, ada illah dzati dan ada illah khariji. Gini aja, coba kita bayangkan. Misalnya kursi begitu ya. Untuk kursi itu ada butuh apa coba? Nah, butuh kursi itu kan kul.
ajza dari kursi adalah kayu dan paku. Maka kita bisa katakan kayu dan paku itu adalah illah bagi kursi. Karena kursi tidak mungkin ada tanpa kayu dan paku. Kayu dan paku itu disebut sebagai illah madiyah. Illah madiyah. Jadi dia itu sebagai bahan dasarnya, maddahnya. Illah madiyah ya, bukan maddah, beda nanti. Dia illah madiyah. Kursi menjadi ada karena ada illah madiyah, itu berupa kayu dan paku. Kemudian kayu dan paku untuk menjadi kursi perlu dibentuk menjadi bentuk kursi, kan begitu? Ya dong. Maka ada illah suriyah. Karena kalau misalnya kayu dan paku tanpa bentuk kursi, bisa jadi kayu dan paku jadi sesuatu yang lain. Kayu dan paku jadi lemari, kayu dan paku jadi meja, kayu dan paku jadi pintu, dan seterusnya dan seterusnya. Maddahnya sama, tapi kalau surinya berbeda, surahnya berbeda, maka jadi benda yang berbeda. Sehingga satu benda itu bisa muncul. Yang pertama disebabkan oleh ada ajza yang menyusunnya, yaitu maddahnya. Yang kedua surahnya. Ya, kalau konteksnya kita bicara tentang kursi, maka ya ilah yang pertama itu apa? Kayu dan paku, maddahnya itu. Yang kedua apa? Surahnya. Itu nanti disebut ilah suriyah. Yang kedua ilah madiyah dan ilah suriyah. Ini surah yang menurut Enggak, bukan. falsafah, Enggak, bukan. Tapi sebelum itu ada ilah yang lain. Sebelum surah dan maddah itu ada mujid. Harus ada orang yang buat, ya dong. Harus ada pembuatnya dong. Maka dia disebut nanti illat mujid. Mujid, yang mewujudkan. Yang mewujudkan. Tapi sebelum illat mujid ada lagi, apa itu? Tujuan. Illah ghaiyah. Orang yang mau melakukan sesuatu butuh tujuan. Tidak bisa dia melakukan sesuatu asywa'i saja. Melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tiba-tiba bikin ngambil kayu, tiba-tiba nggak tahu kenapa ngambil kayu, ngambil paku, lalala, terus tiba-tiba jreng jadi kursi. Tidak. Ada tujuannya mesti. Ya kan? Semua perbuatan manusia itu ada tujuannya. Emanolkan. Hah? Emanolkan. Menolkan apa? Berusaha menyambungkan. Si idealisnya apa emanolkan kan? Enggak. Oke. Itu tadi apa? Illah ghaiyah. Illah ghaiyah. Jadi illah ghaiyah itu adalah illah yang menyebab yang memberi alasan atau mu'athir, bukan mu'athir, murajjih. Illah yang murajjih, membuat apa? Mentarjih. Kan kursi itu kan imkan ya statusnya. Artinya dia mungkin ada, mungkin tidak ada. Ketika dia ada, maka berarti ada yang mentarjih. Murajjihnya ini apa ya? Murajjihnya si mujid. Mujid itu untuk mentarjih, membuat kursi, maka dia butuh ghaiyah, butuh ghayah, butuh tujuan. Jadi ada mujid, mujid punya tujuan, terus ada bahan-bahannya, bahan-bahannya dibentuk sama dia menjadi satu bentuk kursi. Berarti ada berapa? Ada 4. Ada 4 macam ilah. Nanti dibagi menjadi 2 nih. Jadi ilah, ini kita bicara ilah ya, bukan ma'lulnya, ilahnya. Al-ilah, imma dia itu illatun lil mahiyah atau dakhili. Artinya dia menjadi illah yang sifatnya itu membentuk mahiyahnya benda tersebut, membentuk mahiyahnya sesuatu, atau ada di dalam dzati. Kalau dalam kuliatul khams kan ada yang dzati dan ada yang aradi. Dakhili. Jadi dia memang betul-betul membuat mahiyahnya itu ada, atau dia bagian dari mahiyah. Illah yang merupakan bagian dari si mahiyah itu, mahiyah sesuatu, mahiyahnya si ma'lul. Ada illah yang kedua, illah khariji atau illatun lil wujud istilahnya. Beliau menyebut illah lil wujud, illat yang membuat si kursi menjadi wujud atau ma'lul menjadi wujud, disebut khariji. Illah yang lil mahiyah ini ada 2 macam. Ada yang al-juz'u alladhi bihi syai' bil fi'li. Al-juz'u alladhi bihi asy-syai'u bil fi'li.
Yang kedua, al-juz'u alladhi asyai'u bil quwwah. Coba. Ketika masih berupa kayu dan paku untuk menjadi kursi, itu kan sifatnya potensial, ya dong? Bil quwwah. Karena yang saya sebut tadi, yang namanya kayu dan paku itu kan potensinya bisa menjadi kursi, bisa menjadi lemari, bisa menjadi meja, bisa menjadi pintu, dan seterusnya. Maka ketika masih ilah madiyah, dia masih bil quwwah. Ilah dia tetap mahiyah dari kursi, tapi sifatnya bil quwwah. Maka dia disebut apa? Ilah madiyah. Ketika sudah bil fi'li, sudah berarti sudah ada surahnya, sudah menjadi betul-betul berupa kursi, maka dia disebut apa? Ilah suriyah. Ilah suriyah. Illatun lil wujud ini nanti ada dua macam. Imma dia itu mujidus syai', yang membuat sesuatu itu ada, mujidnya. Berarti nanti dia disebut illah fa'iliyah. Karena dia yang membuat mujidnya, yang membuat sesuatu itu ada. Yang kedua disebut sebagai, atau taksimnya langsung mujidus syai', imma mujidus syai' wa imma la, gitu aja. Jadi illatun lil wujud itu imma mujidus syai' wa imma la. Imma la ini ada dua kemungkinan sebetulnya. Yang pertama, imma dia itu allati li ajliya asy' maujudun. Allati li ajliha asy' yujad. Ketika illah lil wujudnya atau khorijinya itu bukan si fa'il, ada dua kemungkinan. Imma dia itu adalah sesuatu yang li ajliha, karenanya maklul menjadi ada. Maka dia disebut apa? Ghaiyah, ilah ghaiyah. Kursi kenapa bisa wujud? Karena ada ghaiyah. Ghaiyahnya apa? Ghaiyahnya si mujid pengen membuat tempat duduk. Kenapa ada meja? Ya si mujid atau si fa'il ini pengen membuat tempat makan atau tempat naruh benda-benda atau apapun. Pintu supaya apa? Membuat pintu tutup. Membuat rumah ada tutupnya. Kuliah Azhar, Rizki kuliah Azhar, ilah ghaiyahnya apa? dapat ijazah. Dapat ijazah biar ngalim Ya, pintar. Supaya dapat LC. Dapat minyak. Jadi dipahami ya? Jadi yang la ini imma allati li ajliya yujad wa imma la lagi. Wa imma la. Ini nanti disebut syarat. Menjadi syarat sesuatu itu wujud. Karena kayak misalnya kursi. Kursi itu sebetulnya kalau kita lihat-lihat yang membuat dia wujud itu bukan cuman madahnya saja, bukan cuman bukan cuman surahnya saja, tapi juga ada konteks misalnya waktu, zamannya, makannya, tempatnya. Itu namanya syarat tuh. Api membakar, itu ada syaratnya, harus misalnya tidak ada mani, harus yubusah, si benda yang maklulnya itu harus kering, misalnya begitu. Itu syarat-syarat yang membuat maklulnya ada. Maklul itu kan kalau konteksnya api berarti apa? Terbakar, itu maklulnya. Maklulnya ada, membutuhkan syarat-syarat. Nah ini ada istilahnya alatun, ada alatnya, ada makannya, ada zaman, begitu seterusnya, ada banyak lah. Tapi ini nggak dibahas sama beliau. Ala kulli hal, illah yang dibahas sama beliau macam-macamnya ada 4. Illah suriyah, madiyah, fa'iliyah, dan ghaiyah. Jika semua illah ini ada pada satu benda, maka dia disebut illatun tammatun. Dia disebut apa? Illatun tammatun. Illah tammah. Illah yang sempurna. Ketika semuanya ini apa? Semua ini ada. Tapi nanti terjadi perbedaan.
Ilah tammah itu terjadi perbedaan tergantung madhab. Tergantung madhab. Kan kemarin kita jelaskan bahwa menurut kita Tuhan itu adalah fa'il, kan begitu kan? Jadi dia itu berbuat sesuatu karena ikhtiar. Beda sama falasifah. Falasifah mengatakan mujib. Jadi kalau ada Tuhan, otomatis langsung pasti ada alam semesta. Tidak ada ikhtiar sama sekali. Itu perbedaan antara kita dengan falasifah. Nanti juga perbedaannya itu urusannya dengan maklul. Apakah maklulnya itu murakkab atau maklulnya itu basit? Nah, jadi akhirnya muncul 4 perbedaan ilah tammah itu. Apakah harus memenuhi semua ini atau tidak? Yang pertama, kita melihat dari sisi al-mu'athir wal mu'athar. Mu'athirnya dan mu'atharnya. Kalau yang mengatakan mu'athirnya itu adalah fa'il mukhtar, fa'il mukhtar, dan maklulnya murakkab, mu'atharnya murakkab, maka dia butuh semua ilah ini. Ya enggak? Kalau fa'ilnya mukhtar, maklulnya murakkab, maka butuh semua ini. Maklul murakkab itu apa? Ya kayak tadi. Maklul murakkab itu pokoknya jisim itu sudah murakkab tuh kalau ahlu sunnah kan. Karena jisim itu tersusun dari jauhar, maka otomatis pasti murakkab. Jadi kalau ilahnya murakkab, maka butuh apa? Semua hal ini. Tapi kalau maklulnya itu basit misalnya, fa'ilnya mukhtar, tapi maklulnya basit, maka dia tidak butuh pada suriyah dan madiyah. Dia hanya butuh pada fa'iliyah dan fa'il dan ghayah saja. Ya dong. Basit itu apa basit? Juz'un la yatajazza, jauhar. Maklul basit itu maksudnya apa? Jauhar. Jauhar itu butuh apa namanya? Surah enggak? Enggak butuh. Enggak butuh ilah suriyah dan tidak butuh ilah madiyah. Karena dia basit. Enggak butuh pada ilah suriyah, ilah madiyah. La yahtaju, maka dia la yahtaju ila illatin suriyah wal madiyah. Enggak butuh ilah suriyah dan enggak butuh ilah madiyah. Maka kalau misalnya fa'ilnya mukhtar dan maklulnya basit, hanya ada ilah fa'iliyah dan ilah ghaiyah saja, itu sudah ilah tammah. Itu sudah ilah tammah. Karena memang dia sejak awal tidak butuh suriyah dan madiyah ini. Yang ketiga, kalau kita ikut, nggak mungkin dong kita ikut mazhabnya falasifah. Yang ketiga, kalau menurut falasifah, maka si mu'athirnya itu mu'athir yang mujib, kan begitu. Mu'athir yang mujib. Kalau mu'athirnya mujib dan maklulnya murakkab, maka dia tidak butuh kepada ghaiyah. Ya dong, fa'il mujib loh. Fa'il mujib kan kemarin contohnya apa? Ya Tuhan itu ketika menciptakan alam semesta itu otomatis ada karena ada Tuhan. Maka alam semesta dikatakan qadim. Dikatakan qadim. Maka artinya Tuhan tidak ada ikhtiar di situ. Karena nggak ada ikhtiar, otomatis nggak ada ghaiyah, nggak ada ghaiyahnya. Maka la yahtaju ila ghayah. Illatin ghaiyah. Enggak butuh kepada illah ghaiyah. Terakhir, mu'athirnya itu mujib, maklulnya itu basit. Maka ini enggak butuh kepada apapun selain hanya butuh kepada fa'iliyah saja. Yahtaju ila fa'iliyah. Maka kalau konteksnya yang keempat ini berarti hanya ada fa'iliyah saja, itu sudah ilah tammah, sudah. Itu sudah ilah tammah. Dalam yang konteks yang ketiga ini berarti kalau misalnya tidak ada tidak ada ilah ghaiyahnya, hanya ada suriyah, madiyah dan fa'iliyah, itu sudah ilah tammah. Menurut falasifah. Jadi dipahami ya? Oke. Sekarang coba kita baca ininya beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fil ilal wal ma'lul, pembahasan mengenai ilal dan ma'lul, ilah dan ma'lul. Wa fihi masail, di sini ada beberapa masail, ada 5 masail. Ada 5 masalah yang akan dibahas. Pembahasan masalah yang pertama membahas mengenai aqsamul ilal, macam-macam ilah. Al-ula fi aqsamil ilal wa hiya arba'atun. Ilah itu ada 4. Yang pertama ilah suriyah. Wa hiya al-juz'ul ladzi ma bihi asy' bil fi'li. Wa madiyah, yang kedua madiyah, wa hiya al-juz'ul ladzi bihi asy' bil quwwah. Ini yang saya sebut tadi ya. Di kursi itu bisa menjadi kursi karena ada ajza'nya. Ajza'nya itu disebut ilah madiyah. Ajza' dari kursi itu apa? Kayu dan paku. Lah kayu dan paku itu sebelum jadi kursi, dia potensi untuk menjadi apapun selain kursi. Bisa jadi meja, bisa jadi pintu dan seterusnya dan seterusnya. Maka ilah madiyah itu di sini disebut al-juz'ul ladzi bihi asyai'u bil quwwah. Sesuatu yang maklul menjadi demikian bil quwwah secara potensial. Karena masih potensial. Ketika sudah masuk suriah, sudah berbentuk kayu sudah berbentuk kursi, maka dia disebut bil fi'l. Secara apa? Secara aktual. Al-juz' alladzi bihi asy' bil fi'l, secara aktual. Sudah jadi secara aktual, maka disebut ilah suriah. Yaitu yang pertama. Jadi ilahnya itu ilah yang memang merupakan unsur-unsur si mahiyah kursi itu tadi, mahiyahnya si kursi itu tadi. Wa fa'iliyah wa huwal mujid. Yang kedua adalah yang illatun lil wujud. Yang namanya kursi itu untuk ada, maka butuh yang mengadakan, kan begitu, orang yang mengadakan. Ada ilah yang ketiga ini, ilah fa'iliyah. Ini yang kemudian sering nanti disebut sebagai mu'athir. Ilah fa'iliyah itu sering disebut mu'athir. Lah kita meyakini ilah itu ya hanya satu, yaitu apa? Allah saja. Artinya, lu berarti nggak butuh madiyah ya? Enggak, yang menciptakan madiyah hanya Allah, yang menciptakan semuanya itu dari Allah semua gitu lah. Wa huwal mujid. Oke. Wa fa'iliyah wa huwal mujid. Ilah fa'iliyah itu yang mengadakan. Wa ghaiyah wa hiya allati li ajliha yujad. Hah? Ya bisa. Wa hiya allati li ajliha yujidu. Allati yujidu. Oh ya, apa ya, si ma'lul li ajliha ya. Ghaiyah adalah wa hiya allati li ajliha yujid. Kalau ilah ghaiyah adalah ilah yang maklul itu ada karenanya. Ya seperti saya bilang tadi, bahwa kursi itu untuk ada ya, maka si pembuat kursi ini butuh tujuan. Tujuannya apa buat kursi? Gampangannya iradah lah, kira-kira begitu. Apa tujuan buat kursi? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya ilah ghaiyah. Wal awwalani, 2 ilah yang pertama itu lil mahiyah. Adalah ilah yang ada pada mahiyah. Wal akhirani dan 2 ilah yang terakhir itu lil wujud. Ya. Oke. Sekarang masalah yang kedua. Jadi gini. Kita meyakini bahwa sebenarnya kita dan Mu'tazilah, kita dan falasifah itu sepakat bahwa yang namanya Tuhan itu ilah basitoh. Artinya Tuhan itu yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada, dan Tuhan itu basit, tidak murokab. Karena kalau Tuhan itu murokab, mustahil. Kenapa mustahil? Karena berarti Tuhan itu butuh kepada ajza'nya, kan begitu. Makanya dalam wahdaniyah disebutkan apa? Wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat. Baik fi dzat maupun fi sifat menafikan kam muttasil dan kam munfasil. Kam muttasil itu yang zat tersusun dari banyak ajza. Itu kam muttasil. Jadi nggak mungkin Tuhan zatnya tersusun dari ajza-ajza, itu mustahil. Atau sifatnya ada 2 sifat, ada satu jenis sifat yang
afrodnya ada dua, misalnya qadironi, kudrohnya Allah ada dua, iradahnya Allah ada dua, itu mustahil juga, dan itu nanti disebutkan dalam bab ilahiyat. Tapi ala kulli hal, Tuhan itu adalah ilah basitoh. Kemudian muncul masalah, bisa nggak ilah basitoh itu mewujudkan dua maklul? Ilahnya satu, tapi maklulnya dua. Ini ilah basitoh ya. Ilah basitoh satu, tapi maklulnya dua. Bisa nggak? Bisa. Menurut falasifah nggak bisa. Menurut kita jelas bisa. Menurut kita bisa. Ilahnya satu, tapi nanti maklulnya dua. Menurut falasifah nggak bisa. Kalau kalau maklulnya dua, maka ilahnya harus dua. Atau enggak? Bisa ilahnya satu, ilah basitoh satu, nanti maklulnya dua, hanya saja nanti harus ada alatnya lebih dari satu, alatnya yang dua, misalnya begitu. Nanti akan saya jelaskan. Tapi ala kulli hal, yang kedua ini membahas perbedaan antara kita dengan falasifah, di mana falasifah mengatakan ilah basitoh itu tidak mungkin mewujudkan dua maklul. Kalau kita mengatakan mungkin. Contohnya apa? Nah, beliau di sini ngasih contoh jismiyah, ilah jismiyah. Yang ilah jismiyah itu ilah kejisiman. Jismiyah jisim sebagai ilah ya, bukan jisim sebagai benda jisim, bukan ilah jismiyah. Artinya begini, jisim itu ketika ada, itu kan berarti ada ilah jismiyahnya kan? Ya kan? Ilah jismiyahnya itu ya madiyahnya itu lah, ilah madiyah itu ilah jismiyahnya. Ketika jisimnya itu ada, maka muncul dua maklul sekaligus. Apa itu? At-tahayyus, ya kan? Akibat, maklul itu kan akibat. Akibat dari jismiyah, ilah jismiyah adalah at-tahayyus yang pertama, meruang. Ilah yang kedua, maklul yang kedua adalah qabulul arad, menerima arad. Karena jisim itu sudah pasti tersusun dari tersusun dari dua jauhar kan, minimalnya jisim. Dan pasti punya arad, panjangnya, lebarnya, dan seterusnya. Berarti ini dua maklul yang muncul dari satu ilat yang sama, itu ilah jismiyah. Ini nanti perdebatannya panjang sekali, tapi beliau nggak nyebutkan perdebatan itu. Ala kulli hal. Kita langsung ke ininya, iskalnya si falasifah aja. Kata falasifah, atau kita dulu lah ya. Menurut kita, kulna, ini pandangan kita, kulna, al-illah al-basitoh, takunu illatan li'amroini. Illah basitoh itu bisa menjadi illat bagi dua hal sekaligus, li'amroini. Menjadi satu ilat basit itu bisa menjadi ilah bagi dua maklul sekaligus, dua hal sekaligus. Beliau ngasih contoh apa di situ? Al-jismiyah. Ilah jismiyah itu bisa, satu ilat ini bisa memunculkan dua maklul sekaligus. Apa itu? Yang pertama adalah at-tahayyus. Yang kedua adalah qabulul arad. Seenggaknya dia ada di tempat tertentu, di zaman tertentu, itu kan sudah arad itu. Oke, al-jismiyah, at-tahayyus, qabulul arad. Ini sudah selesai. Berarti ada buktinya bahwa satu ilah bisa melahirkan dua maklul sekaligus atau dua hal sekaligus. Nah, si falasifah bikin iskal dia, tidak bisa. Kata si falasifah, sebenarnya ini Ba'dul Hukama, maka di kitab di situ ditulis, Syekh Faudah menulis ada kata-kata ba'du dalam kurung kan? Nah, karena ada khilaf memang. Qala ba'du al-hukama. Sebagian hukama, falasifah dari kalangan Islam mengatakan ilah itu untuk dia mewujudkan maklul ada yang disebut sebagai musdiriyah. Musdiriyah ini apa musdiriyah? Dari musdiriyah nanti baru bisa memunculkan maklul. Musdiriyah itu apa musdiriyah? Musdiriyah itu adalah nisbatun bainal illah wal maklul.
min haitsu kaunul ma'lul shadiratan minal illah. Ringkasnya musdiriyah ini adalah nisbah antara ilah dengan maklul. Ini kan sering terulang-ulang kan kata-kata nisbah ini. Nisbah antara ilah dengan maklul, lazim dengan malzum, begitu seterusnya kan sering terulang. Memang pembahasan nisbah itu bahkan dalam mantik itu kan sesuatu yang pembahasannya rumit sekali nisbah itu. Dalam qadhiyah hamliyah khususnya. Oke, kita kembali ke sini. Ilah dan maklul, hubungan nisbah antara ilah dan maklul itu ada musdiriyah. Musdiriyah itu apa? Itu tadi, nisbah antara ilah maklul min haitsu kaunul maklul shadiratan minal illah. Maklul ini muncul dari ilah, itu ada musdiriyahnya. Kalau misalnya ilahnya satu dan maklulnya dua, berarti ada dua musdiriyah dong. Sehingga menjadikan maklul yang lain. Karena tiap maklul itu punya mahiyah yang berbeda. Iya dong? Tiap maklul punya dua mahiyah. Misalnya ini tahayus dan qabul a'rad. Ini kan tahayus itu mahiyah, punya mahiyah sendiri. Qabul a'rad juga punya mahiyahnya sendiri. Maka musdiriyahnya sudah pasti berbeda. Musdiriyahnya dua hal yang berbeda. Padahal ilatnya satu. Pertanyaannya, musdiriyah ini apakah dia kharijun anil illah, dia sesuatu yang di luar illah, atau dia juz'un minal illah, atau dia nafsul illah? Ada 6 kemungkinan. Yang 6-6-nya nanti menurut Mu'tazilah batil semua. Semuanya batil, 6 kemungkinan itu batil. Maka kata Mu'tazilah, kata falasifah atau hukama, dia mengatakan berarti nggak mungkin ada satu illah yang basitoh menghasilkan dua maklul. Intinya dia mau bilang gitu. Ini 6 kemungkinan ini batil semuanya nanti. Apa kemungkinan yang pertama? 1, kemungkinan yang pertama, dakhalatani fil illah. Si musdiriyah ini dua-duanya ada di dalam si illah, ada di dalam ilah itu. Dakhalatani fil illah. Atau kemungkinan yang kedua adalah ahaduhuma dakhil wal akhar kharij. Yang musdiriyah satu itu apa? Ada di dalam, yang musdiriyah yang lain ada di luar. Ini kan kemungkinan akli aja sebetulnya. Kemungkinan akli aja. Bahwa nggak bisa ditasawur ya urusan lain. Ini kemungkinan akli aja. Yang ketiga adalah kilahuma ainul illah. Dua-duanya adalah ilah itu sendiri. Kilahuma ain, dia itu ilah itu sendiri. Bukan ada di dalam. Kalau ada di dalam kan berarti dia punya mahiyah tertentu, dia punya mahiyah tertentu, ilah juga punya mahiyah sendiri, dan musdiriyah, dua musdiriyah ini ada di dalam mahiyahnya si ilah. Itu kalau dakhalatani fil ilah. Tapi kalau kilahuma ain ilah berarti mahiyahnya musdiriyah ini sama ilah sama. Mereka bertiga ini satu mahiyah. Kira-kira begitu. Yang keempat, kemungkinan yang keempat adalah ahaduma nafsul ilah atau ainul ilah wal akhar kharij. Nafsulillah wal akhar kharij. Kemungkinan-kemungkinan ini aja. Yang kelima adalah sebentar. Oh, harusnya tadi ada satu lagi, dakhalatani fil illah kharijatani fil illah. Kadung. Gimana nih ya? Enggak usah taruh sini aja, sama aja kok. Kharijatani anil illah. Kenapa? Jadi kan dakhilatani fil illah, kemungkinan yang pertama, berarti kemungkinan yang kedua harusnya kan berarti dia dua-duanya di luar, atau salah satunya di dalam, yang kedua di luar. Boleh dibalik-balik nih. Yang satu ini yang mana, mau yang A mau yang B terserah. Terus kilahuma ainul illah, kemungkinan yang keempat adalah dua-duanya ainul illah itu sendiri atau nafsul illah. Atau kemungkinan yang keempat ahaduma nafsul illah wal akhar kharij anil illah kharijatan. Ini harusnya kan memang di atas ini enggak apa. Karena nanti falasifah bantahnya secara umum, enggak secara terperinci. Yang keenam, kemungkinan yang terakhir adalah ahaduma nafsul illah wal akhar dakhil. Dakhil. Syuf. Kata Mu'tazilah, kalau misalnya kedua musdiriyah ini dakhilun fil illah au ahaduhuma, ya, baik
kedua musdiriyah ini atau salah satunya itu dakhilun fil illah, maka ilahnya murakkab dong. Iya dong? Kan tadi kan kita bahasnya yang basit, bukan yang murakkab. Berarti kalau musdiriyah ini kamu anggap dakhil fil illah, di mana musdiriyah itu punya mahiyah sendiri, musdiriyah A punya mahiyah, musdiriyah B punya mahiyah sendiri, ilah punya mahiyah sendiri, dua-duanya ada pada ilah, berarti ilahnya murakkab. Atau salah satunya aja ada pada ilah, berarti ilahnya murakkab sudah. Ilahnya sudah murakkab. Maka kemungkinan yang dakhil, semua yang ada dakhilnya tercoret. Mana? 1. Terus kemudian mana lagi? Ini dakhil. 2. Yang ketiga ada dakhilnya. Mana ada dakhilnya? Ah, ini ada dakhilnya. Coret udah. Li'annahu khulfun. Khulfun itu artinya berbeda dari asumsi yang kita bangun di awal. Asumsi yang kita bangun di awal adalah ilatnya basitoh, bukan murakkabah. Karena kalau kamu katakan dakhil berarti murakkabah, di mana dua-duanya punya masing-masing dari musdiriyah itu punya mahiyah tersendiri. Kalau kharij bagaimana kharij? Kalau misalnya musdiriyah ini punya mahiyah sendiri, ini punya mahiyah sendiri, dan dia itu kharij anil illah, maka pertanyaannya musdiriyah ini apa? Kalau kamu katakan dia maujud fil kharij, karena dia kharij anil illah dan dia maujud, maka dia munculnya kenapa? Kok bisa tiba-tiba muncul musdiriyah? Oh, dimunculkan oleh si ilah, berarti dia maklul dong. Katanya ini maklul tadi. Musdiriyahnya berarti maklul. Oke, kalau musdiriyahnya maklul, berarti hubungan antara musdiriyah dengan ilah perlu musdiriyah lagi. Iya dong? Kan tadi antara ilah dengan maklul hubungannya adalah musdiriyah. Kalau musdiriyah kamu katakan kharij dan dia berarti kemungkinannya maklul juga, berarti dia butuh musdiriyah lagi. Nanti musdiriyah ini apa? Terus terjadi tasalsul. Berarti kalau kharij, semua yang ada kharijnya mustahil karena terjadi tasalsul. Mana yang ada kharijnya? Ini ya, ya ini termasuk satu, ini yang belum kita coret ya. Nah ini kharijatani sama kharij. Ini mustahil karena tasalsul. Berarti masih ada berapa kemungkinan? Tinggal satu aja. Tinggal satu, ainul illah. Nah, kenapa kita nggak katakan ainul illah saja? Ya kan? Bagus kan, masuk akal kan? Kata Mu'tazilah, kalau kamu katakan musdiriyah ini ainul illah, mahiyah dia itu adalah mahiyah si ilah itu sendiri. Kan maklulnya kan dua mahiyah yang berbeda. Bagaimana bisa dua mahiyah yang berbeda dihasilkan dari musdiriyah, dua musdiriyah yang mahiyahnya sama seperti mahiyahnya si ilah? Kok bisa dua musdiriyah yang mahiyahnya satu menghasilkan dua mahiyah yang berbeda? Lebih aneh lagi. Enggak mungkin terjadi. Tapi kita nggak ada ya Amerika? Nggak ada. Maka kenapa? Yang kharijatan itu kan salah satu karena diasumsikan ada di luar dari wujud kan? Ya. Kalau misalnya nggak wujud gimana? Nah, itu klaim kita nanti. Yes. Itu klaim kita. Itu bantahan Imam Baidawi nanti. Ini orang falasifah mengatakan semuanya mustahil. Udah selesai. Mustahil semuanya. Maka karena itu nggak mungkin ada satu ilah punya dua maklul yang berbeda. Nggak mungkin ada satu ilah punya maklul yang berbeda. Illa idza ta'addadat al-alah, kata Mu'tazilah nanti. Kecuali kalau alatnya itu ada lebih dari satu. Jadi ilatnya boleh satu, tapi nanti alatnya atau madahnya lebih dari satu. Itu nanti bisa menghasilkan dua maklul yang berbeda. Contohnya misalnya. Contohnya adalah apa ya? Harus basitoh. Hah? Iya, harus basitoh, ilah basitoh. Tapi coba kita bayangkan aja, misalnya kita bayangkan yang murakkabah aja nggak apa-apa. Untuk membayangkan si alah dan si maddah itu loh. Contoh misalnya, saya dorong orang dari tingkat 10, lantai 10, saya dorong orang, jebret. Orangnya jatuh, kena kucing di bawah, kucingnya mati. Orangnya mati dan kucingnya mati. Ada dua maklul di situ. Kematian si orang dan kematian si kucing. Ilahnya satu atau berapa? Ilahnya satu kan? Ilahnya satu. Tapi menurut Mu'tazilah itu katakanlah ilah yang membuat itu basitoh, katakanlah ya. Ini kita supaya paham aja. Tapi di situ sebetulnya yang terjadi ada dua Allah. Allah yang pertama adalah ya Allah si dorongan itu. Yang kedua ya manusia yang menimpanya itu. Ada dua Allah. Kalau itu mungkin, kata Mu'tazilah, itu mungkin, dan nanti akan kita bantah itu juga. Itu mungkin, kata Mu'tazilah. Kalaupun ilahnya basitoh, tapi Allahnya ada dua atau madahnya nanti ada dua, itu nanti bisa memunculkan dua maklul. Nggak ada soal. Tapi yang jadi soal, kata Mu'tazilah, ketika ilah basitoh itu tidak memiliki Allah atau maddah yang lebih dari satu. Itu yang mustahil, kata Mu'tazilah. Oke.
Lah kita bantah gimana kita bantah? Bantahan kita yang pertama, enggak. Musdiriyah ini dia adalah adamiyah. Adamiyah. Dua-duanya ini adamiyah. Karena dia nisbat itu cuma adamiyah. Dan nanti akan dibahas oleh beliau di bab arad, jauhar arad atau bab makulat. Bahwa segala sesuatu yang kalau kamu katakan dia itu maujud, kok terjadi tasalsul, maka dia sesungguhnya adamiyah atau amrun itibari aja. Di musdiriyah ini apa? Adamiyah. Dia nggak maujud fil kharij. Sehingga selesai permasalahan sampai sini. Walaupun nanti kalau dalam syarah-syarah Tawali di Mawaqif, wah itu panjang perdebatannya. Karena orang falasifah nggak mau, cuman apaan ini? Kita menyebutkan banyak ihtimal, terus kita bantah semua, terus ente cuma bilang enggak, ini adamiyah. Lu apa-apaan ini? Panjang itu nanti perdebatannya. Jadi kita sampai sini aja. Oke, ini adamiyah, selesai di sini, ini adamiyah. Kemudian kata, nah ini yang menurut saya dalilnya beliau yang paling kuat adalah hukama tadi bilang apa coba? Hukama tadi bilang illah itu boleh memiliki dua maklul ketika Allahnya lebih dari satu. Maka bisa memiliki dua maklul. Katanya beliau, enggak. Emang kamu kira kalau lebih dari dua maklul, Allahnya lebih dari dua, ilahnya satu tapi Allahnya dua, ente kira enggak muncul iskal musdiriyah? Muncul juga. Nih, ilah misalnya, ilah basit ya. Ilah basit. Kemudian dia punya dua Allah misalnya. Allah. Terus tiba-tiba maklul. Loh, musdiriyahnya kamu kemanakan? Musdiriyahnya kan imma sebelum Allah ini, ya kan? Atau imma setelah Allah? Atau ainul Allah. Nah iya, maksudnya intinya beliau pengen mengatakan bahwa ini tetap memunculkan iskal musdiriyah. Kamu nggak akan bisa lari dari iskal musdiriyah yang kamu munculkan sendiri itu, iskal musdiriyah itu. Kok tiba-tiba ketika Allahnya dua, kok kamu mengatakan musdiriyahnya kok nggak ada iskal musdiriyah? Loh, dari mana? Ya harusnya tetap ada dong. Kemana musdiriyahnya kok tiba-tiba ngilang? Nggak kamu bahas. Kok kamu tiba-tiba bilang boleh gitu aja? Kok enak aja? Musdiriyahnya dong, ayo bahas musdiriyahnya di mana? Musdiriyahnya. Nah, kata beliau, nanti beliau akan bahas di situ. Yang kedua memang agak ini bantahannya agak, tapi yang ketiga, 4, 5 gampang. Asaniyah yang kedua innal basitoh, bahwasanya illah basitoh atau lengkapnya illah fa'iliyah basitoh takunu illatan li amrain. Ini klaim kita ya, bahwa illah basitoh itu bisa menjadi illah bagi dua hal. Kal jismiyah al mujibah lit tahayyus wa qabulil a'rad. Seperti illah jismiyah. Ya, ilah madiyah. Jismiyah maksudnya madiyah. Madiyah, bukan madahnya, madiyah. Seperti ilah jismiyah itu atau kejisiman ya, sebagai ilah ya, bukan makanya saya bilang bukan sebagai madah, bukan sebagai jisimnya. Tapi sebagai ilah kejisiman itu al-mujibah litahayus, dia bisa menghasilkan dua maklul sekaligus, yaitu tahayus dan qabulul a'rad. Ya, yang namanya jisim itu kalau sudah muncul sebagai jisim, maka memunculkan dua maklul. Apa itu dua maklulnya? Tahayus dan qabul arad. Itu dua maklul. Ilahnya apa? Ya ilah jismiyah. Bisa kegambar nggak ilah jismiyah itu? Ya. Yes. Aywa. Lazimnya adalah Lazimnya adalah tahayus dan qabulul arad. Malzumnya adalah jismiyah. Wa mana'ahu ba'dul hukama. Nah, ini dia. Sebagian hukama, ini beliau kasih tanda kurung karena memang di banyak nuskhoh ba'du ini nggak ada, langsung wa mana'ahu al hukama. Tapi di sini beliau kasih kata ba'du karena memang hakikatnya ada khilaf sendiri di kalangan para hukama mengenai masalah ini. Wa mana'ahu ba'dul hukama illa idza ta'addadat al alah awil maddah. Loh, bisa sebetulnya ilah basito itu menjadi ilah bagi dua hal. Idza ta'addadat al alah aw maddah. Kalau misalnya alah atau maddahnya itu lebih dari satu, seperti yang saya sebutkan di akhir ini tadi. Lah kalau misalnya Allahnya dan maddahnya itu tidak lebih dari satu atau tidak ta'addud, tidak berjumlah, maka nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Li'annal musdiriyah hada ghairu musdiriyah dzaka. Pertama dia bilang bahwa kalau misalnya ilah satu, ilah basitoh, maklulnya dua, maklul A dan maklul B, maka musdiriyahnya maklul A itu bukan musdiriyahnya maklul B. Itu pertama. Premis pertamanya mengatakan demikian.
Maka ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Tapi di sini beliau cuma nyebutkan 4 kemungkinan aja. Fa in dakhala, kalau misalnya kedua musdiriyah itu dakhilun fil illah, au ahaduhuma fi haqiqatihi, atau salah satunya saja masuk fi haqiqatihi, masuk atau dakhil fi haqiqatil illah basithah itu tadi, karena murakkaban, nah berarti ilahnya murakkab dong. Enggak jadi dong, enggak jadi basit kan, kita bahasnya basit. Maka fa fihi khulfun, kira-kira begitu. Wa illah, kalau misalnya tidak dakhil berarti kharij kan? Kemungkinan kalau tidak dakhil berarti kan kharij, imma kilahuma kharij atau ahaduma kan begitu kemungkinannya. Berarti ada 4 kemungkinan di sini beliau nyebut cuma 4 kemungkinan. Wa illa, kalau tidak dakhil karena ma'lulaini, berarti musdiriyah itu ma'lul. Kan kharij, ya kan? Berarti dia ma'lul. Fayalzamut tasalsul, terjadi tasalsul. Karena kalau kharij berarti dia ma'lul, padahal tadi antara illah dengan ma'lul itu ada musdiriyah. Lah musdiriyahnya jadi ma'lul, berarti harus ada musdiriyah lagi. Musdiriyahnya jadi ma'lul lagi. Begitu seterusnya ila ma la nihayah, terjadi tasalsul. Warudda, dibantah. Apa bantahannya? Bi annal musdiriyah adamiyah bas. Wa bayanuhu min ba'du, dan penjelasannya nanti di depan gitu maksudnya. Pembahasan mengenai arad makulat. Ya bab setelah ini pas. Bab setelah ini kan bahas arad. Wal ilzam, syuf. Nah ini yang apa bantahan terakhir beliau. Wal ilzam baqin haitsu ta'addadat. Ini namanya kalau dalam Adabul Bahthi wal Munadharah namanya naqad dengan menggunakan jaroyan wa takhalluf. Jaroyan wa takhalluf. Jadi oke, katakanlah klaim kamu itu berlaku, tapi itu terjadi takhalluf. Maksudnya gini, kan tadi dia bilang bahwa ilat basito nggak bisa menjadikan dua maklul. Terus dia nyebutkan, orang falasifah nyebutkan iskalnya itu yang ada 6 yang sudah kita bahas, terus dibantah semua. Tapi dia membolehkan kalau misalnya ada alahnya. Nah, maka dikatakan wal ilzam baqin. Ilzam kamu yang mengatakan bahwa kalau ada satu ilah dan maklulnya ada 2 itu dibolehkan ketika ada alah, itu juga baqin, masih ada ilzam iskal kamu itu masih ada, haitsu ta'addadat, ketika maddah atau alahnya itu ta'addud, masih ada. Siapa bilang nggak ada? Kira-kira begitu. Dah. Ats-tsalitsah. Allah, masail yang ketiga. Ini gampang. La tajtami'u illatani ala ma'lulin wahid bisyakhs. Syuf. Wahid bisyakhs masih ingat kan? Yani ta'ayyun, bita'ayyun. Jadi beliau bilang bahwa nggak mungkin ada satu benda yang wahid bisyakhs, juz'i kira-kira begitu, bita'ayyun, tertentu, maklul ilahnya 2. Itu nggak mungkin. 2 ilat, atau kira-kira mustahil ada 2 mu'athir atharin wahid. Atharnya 1, mu'athirnya 2, itu nggak mungkin. Paham nggak maksudnya? Itu kan dibahas kan dalam wahdaniyatullah kan. Kalau misalnya Tuhan itu ada lebih dari 1, maka la fasadata, akan hancur alam semesta. Kok bisa begitu? Karena kalau misalnya 2 Tuhan ini sepakat, bagaimana? Kalau nggak sepakat, bagaimana? Begitu seterusnya kan. Nah, kira-kira yang seperti yang sering saya contohkan itu misalnya ada pintu terbuka. Oke. Pintu bita'ayyun ya, pintu ini terbuka. Oke. Atharnya mana? Mu'athirnya siapa? Mu'athirnya saya, katakanlah, saya yang buka. Terus habis itu, oh enggak, mu'athirnya 2, saya dan Rizki. Loh, yang buka siapa? Yang pertama saya, yang kedua Rizki. Ketika terbuka sempat tertutup enggak sempat. Berarti ketika terbuka Rizki buka lagi. Iya loh, itu tahsilul hasil namanya. Sudah terbuka ngapain dibuka lagi? Enggak bisa. Bukan enggak bisa, maksudnya tahsilul hasil. Bahwa atharnya itu sudah ada, tidak perlu ditambah satu mu'athir lagi. Jadi nggak mungkin yang namanya satu athar mu'athirnya 2. Itu maksudnya. Hah? Bukannya bareng. Nggak bisa juga. Karena bareng itu pasti nanti selalu ada selalu ada mana yang lebih dulu. Selalu ada mana yang lebih dulu. Mana yang lebih kuat. Jadi mana yang lebih kuat dorongnya. Misalnya begitu. Ya itu mu'athirnya yang lebih kuat itu. Kayak misalnya gini. Misalnya ada 2 orang bunuh 1 orang, jebret. Atharnya adalah kematian. Apa yang menyebabkan kematian? Ya ditusuk. Siapa yang nusuk? Ada 2 orang. Enggak, sebetulnya itu ada 1. Yang menyebabkan mati itu 1. Barangkali tusukan-tusukan yang lain hanya menyebabkan dia sakit gitu-gitu, tapi yang betul-betul menyebabkan mati itu cuma 1. Sama kayak pintu terbuka. Yang menyebabkan, misalnya ada 1 bola ditendang oleh 2 orang. Aslinya yang menyebabkan bola itu tertendang itu cuma 1. Yang satunya barangkali cuma bukan nambah, ya itu tadi kayak pintuin loh. Yang buka saya, terus yang lain itu nanti paling cuman buat lebar gitu aja. Lah lebar itu sudah athar yang lain tuh. Athar utamanya itu buka kan.
kalau kita hanya membahas athar buka, maka kalau kamu katakan loh ada dua, yang satu memperlebar itu athar yang lain sudah. Ya sama, kayak misalnya yang menendang itu satu, tapi yang membuat semakin cepat melesat, nah itu athar yang lain sudah. Intinya kita ingin mengatakan apa? Bahwa yang namanya nggak mungkin ada satu athar tapi muathirnya dua. Nah, kalau di sini bahasanya illah la tajtami'u illatani ala ma'lulin wahid bi syakhs. Wa illa lastaghna bi kulli wahid an kulli wahidah. Kalau nggak begitu ya setiap satu maklul atau satu athar itu sudah cukup atau dia tidak butuh lagi dengan satu yang lain. Ar-rabi'ah, masail yang keempat, al-mutamathilani yajuzu ta'liluhuma bi mukhtalifaini. Nah, ini mutamathilani dalam pembahasan kathrah kemarin. Dalam pembahasan kathrah, mutamathilani itu apa? Kathrah yang ittihad bin nau', ya kan? Iya dong. Kathrah yang ittihad bin nau'. Jadi kayak ada Zaid, Umar, Bakar. Mereka itu kan kathrah. Tapi ittihad dalam satu nau'. Itu disebut mutamathilani. Ya, mithlani atau mutamathilani sama. Oke. Al-mutamathilani ya justru ta'liluma bi mukhtalifaini. Lah kalau dua hal yang mutamathul itu boleh memang taklilnya atau ilahnya itu dua hal yang berbeda, itu nggak masalah. Seperti misalnya mana spidol satu lagi. Dua spidol gitu ya. Dua spidol ini dua spidol kathroh, dia bukan wahid bisyakhs tapi wahid bin nau', bahwa dua hal ini adalah kumpul di satu nau' yang sama, itu spidol. Dua spidol ini boleh jadi ilahnya berbeda. Maksudnya dia dibuat dari satu pabrik A, ini dibuat dari satu pabrik yang B, nggak masalah. Walaupun nau'nya sama-sama spidol, tapi boleh jadi ilahnya apa? Berbeda. Itu nggak ada soal gitu loh kira-kira. Kita mau mengatakan demikian. Jadi kalau mithlani atau mutamathilani ya justru ta'liluma bi mukhtalifaini, itu nggak masalah. Itu masalah yang keempat. Karena mutamathilani juga kategorinya kan kasir ya. Yes, kathrah. Ya. Atau bisa juga kalau dalam wahdah berarti dia wahid bin nau'. Wahid bin nau'. Kat tabot, seperti tabot. Tabot di sini maksudnya adalah hitam dan putih misalnya. Hitam dan putih itu kumpul dalam satu nau' yang sama, itu nau' tabot. Ini agak iskal sebetulnya. Tapi di syarah-syarahnya begitu. Ya, syarah-syarah rata-rata jelaskannya gitu. Jadi hitam dan putih itu punya satu nau', yaitu tabot. Ya kamu kan bisa buat nau' terserah ya. Tabot itu nau' sebagai nau', nanti afrodnya apa? Hitam dan putih itu kan tabot. Tabot itu kan aslinya apa tuh tabot tuh? Tabot itu kan dua hal yang dua-duanya wujud yang tidak mungkin bertemu kan? Ya kan? Kan ada mukhtalifani, ya kan? Mukhtalifani itu imma wujudani, imma adamian, kan begitu. Kalau adamian itu seperti ubuah wal bunuah, gitu-gitu loh yang kemarin tuh. Ada yang wujudani, dua-duanya memang wujud dan nggak bisa bersatu. Nggak mungkin hitam menjadi putih, putih menjadi hitam, nggak mungkin bersatu tuh dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, itu bisa malahan. Karena ada warna merah, ada itulah. Nah, putih dan hitam itu kumpul di satu nau' yang sama, itu nau' tabot, yang mana hitam itu bisa jadi punya ilah sendiri, putih juga punya ilah sendiri, dan itu nggak ada soal. Nah, yang terakhir al-khamisah, yajuzu ayyatawaqqafat ta'thir ala syartin. Nah, ini dia yang saya bilang. Yajuzu ayyatawaqqafa ta'thiru ala syartin kan nari fa inna tahrifu bi syartil yubusah. Bisa saja sebetulnya ilah itu ketika memberi taksir, ya taksirnya ilah kepada maklul itu perlu syarat. Perlu syarat. Artinya tidak otomatis gitu loh. Enggak mujib, tidak mujib. Pokoknya kalau ada api, karena api itu ilah dan terbakar itu maklul, berarti kalau ada api dan membakar udah pasti langsung terbakar. Enggak harus gitu. Boleh ada syarat. Ada syarat yang membuat taksirnya ilah kepada maklul itu maujud. Contohnya misalnya, syaratnya adalah ya kalau misalnya api untuk membakar, maka maklul yang benda yang mau dibakar itu harus yubusah, harus kering. Harus kering, nggak boleh basah. Kalau nggak basah, kamu nggak bisa mengatakan, berarti ini bukan ilat dong. Ilatnya tidak membuat maklul. Katanya api ilah bagi terbakar, kok tidak membuat maklul? Ya kan ada syaratnya. Syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya nggak terpenuhi. Jadi kita nggak bisa katakan itu tidak membuat taksir. Karena membuat si mu'athir membuat taksir kepada mu'athar atau athar itu butuh apa? Dibolehkan, bukan harus, bukan wajib, enggak. Boleh ada
Syarat. Syaratnya contohnya ya busa. Atau enggak misalnya jarak. Misalnya ini ada api, ini ada kertas. Kenapa kok enggak terbakar kertasnya? Loh, kamu cedak nih kok. Enggak kamu dekatkan, ya enggak terbakar. Itu namanya syarat. Ini yubusa itu manik sebetulnya. Tapi ya sama aja, enggak apa-apa. Syarat atau manik. Ini kaul muhakkikin atau mutakalim secara umum? Mutakalim secara umum. Tapi yang waktu kita bahas di apa namanya majelis bukti itu kan katanya ini kan sebenarnya ini kan cocok disodorkan ke Badrut Tamam kan? Oh enggak beda. Beda. Enggak. Kalau itu kan masalah gini. Iya, maksudnya ini kan kata-katanya ya juzu. Ya boleh. Iya, boleh. Enggak, ini justru pendapat mutakalim rata-rata gini. Enggak, tapi ini maksudnya berhubungan enggak dengan yang kita bahas di majelis bukti? Agak beda. Ya karena kita kan membahas waktu itu kalau api itu mahiyahnya api dan kertas mahiyahnya kertas, tidak ada manik dan syaratnya terpenuhi, maka mustahil akli. Nah, kan di sini enggak. Mustahil akli di sini mana ini ya juz jaiz kok. Bukan mustahil, bukan wajib. Kecuali kalau ibaratnya wa wajibun ayyatawaqqafa ta'thir ala syartin misalnya begitu. Harus ada syaratnya terpenuhi dulu, mahiyahnya tidak boleh berubah. Kalau nggak gitu bahkan mustahil akli lah, itu beda. Justru yang ba'du Ya. muhakkikin yang yajiburan. Ya, ba'dul mutakalimin. Jadi maksudnya berarti di nomor 5 ini pengen bilang kalau bisa aja maklumnya 1, Yes. tapi ilahnya 2. Yes. Ilah yang satunya itu berupa syarat. Gitu. Hah? Enggak. Oh, betul, betul. Enggak. Boleh akhir Enggak sih, ini yang mana? nomor 5. Oke, nomor 5 kenapa? Kan ya juga atau kata takdir. Yes, ala syartin, Jadi yes. kayak seakan-akan boleh aja ilahnya 2, tapi ilah satunya itu bukan fa'il tapi dia Enggak, bukan. Ini ketika kita membahas ilah di sini ya, misalnya illatan. Maksudnya illatan di sini berarti dua ilah yang tamah. Jangan kamu bayangkan, oh berarti kan ilah kan tadi ada ilat, enggak, bukan. Illatan di sini ilatnya masing-masing tamah semua. Jadi dua-duanya punya goyah, dua-duanya ada gitu loh maksudnya. Inilah tamah semua. Jangan dibayangkan, tapi kan ilah tadi ada dua, ada yang ilah suriyah, madiyah. Itu kan berarti ilah mejanya satu atau kursinya satu, ilahnya ada banyak, ada ilah suri, ada ilah mati, ada ilah fa'iliyah, ghaiyah. Loh, itu kan ada banyak. Enggak, bukan. Ilah satu ilah di sini itu sebagai ilah tammah. Karena itu satu kesatuan. Enggak bisa sesuatu itu muncul, misalnya meja muncul tapi enggak ada ilah surinya, ya enggak jadi meja dong. Meja muncul enggak ada ilah madinya, madiyahnya. Ya enggak jadi meja. Enggak ada fa'ilnya atau mujidnya, enggak jadi meja. Tapi yang perlu kita pahami ya, ini ilah pembagian ilah menjadi empat ini apa namanya? Ilah yang kita bahas sehari-hari. Bukan ilah basitoh. Kalau ilah basitoh Tuhan itu hakikat sudah. Ketika kita bahas hakikatnya ilah itu ya kita pun tidak menyebut Tuhan sebagai ilah sebetulnya. Kita menyebut Tuhan itu sebagai fa'il mukhtar. Makanya ini ketika kita masih bahas umur ammah kan kita belum bahas ilahiyat ya. Kita belum bahas ilahiyat. Jadi kita memang belum spesifik membahas diksi-diksi yang dipakai oleh Ahlussunnah secara khusus. Jadi kadang masih bercampur dengan kalam-kalam falasifah, istilah-istilahnya falasifah. Kayak gini, suri, madi, fa'iliyah, ghaiyah. Tuhan nggak bisa kamu sebut, oh berarti Tuhan kalau mau menciptakan alam semesta harus ada ilah surinya. Nggak perlu. Nggak ada semua. Ilah ghaiyah, bahkan Tuhan itu nggak perlu ilah ghaiyah. Tuhan itu menciptakan alam semesta nggak perlu tujuan. Nggak perlu tujuan. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta perlu tujuan, itu berarti ajes, lemah. Karena kalau sampai kalau misalnya sampai punya tujuan dan tidak terrealisasi, berarti seolah Tuhan itu menciptakan sesuatu karena punya kepentingan atau ada sesuatu yang mau dicapai, kira-kira gitu loh. Apa? Nggak ada. Tuhan mau mencapai apa? Loh, Tuhan itu sudah sempurna tanpa ada manusia kok. Apa yang mau dicapai? Nggak ada. Walaupun mungkin pada kenyataannya ada hikmah. Nah, hikmah itu beda. Dalam Ahlussunnah hikmah itu istilahnya bukan ghaiyah, itu beda, istilahnya beda. Hikmah itu sesuatu yang lain. Dan itu nanti hikmah itu pembahasannya dalam masalah akhlak atau tasawuf, bukan dalam ranah akidah.
Kalau ranah akidah, hikmah nggak dibahas hikmah. Ya kayak itu apa Tuhan menciptakan alam semesta li khidmatin nas kan ilah ghaiyah. Bukan. Enggak, maksudnya yang pengen saya highlight yang kita kalau mengatakan Tuhan perlu atau tidak itu tidak perlu karena al-fa'il mukhtar. Tapi kalau pada nyatanya ternyata ada ilah ghaiyahnya. Bukan ilah ghaiyah itu sebutannya. Ya kayak li khidmatin nas loh. Lah iya. Itu kan bukan ghaiyah kan? Ayat Allah senang ini ilahi abudun itu Ha. bukan ilah ghaiyah. Itu bukan ilah ghaiyah. Apa maksudnya? Itu apa namanya? Hikmah diciptakannya manusia. Bukan supaya Allah, karena kalau misalnya kita katakan bahwa berarti tujuannya supaya Allah ternyembah, berarti Allah butuh pengakuan. Butuh ada yang nyembah. Iya kan? Enggak, biasanya tuh gini loh. Kalau ilah lihat itu lah nyatanya banyak yang enggak nyembah Allah gitu. Berarti gimana gitu? Nah, bisa juga. Jadi nyatanya ada orang yang nggak nyembah Allah. Kalau itu menjadi ilah ghaiyah harusnya tercapai dong. Semua kan ilah itu kan harus tercapai semua. Ini kursi dipakai tujuannya untuk duduk ya harusnya tercapai. Nah, ala kulli hal kita tidak mengatakan bahwa Tuhan itu punya ilah ghaiyah. Kita nafikan. Nanti di apa namanya? Kubrul yakin itu kan dijelaskan. Nafyu illatil ghaiyah. Kita menafikan ilah ghaiyah dari fi'lullah. Tapi padahal apa dengan ada ilah ghaiyah itu jadi ini jadi adanya Allah kan? Hah? Jadi dari kuat bahwa Iya. Tuhan itu ada. Bukan ilah ghaiyah itu. Enggak, jadi kayak karena ilah ghaiyah itu hanya berasal dari sesuatu yang mukhtar yang fa'il yang mukhtar. Yes. Maka kita jadi ini pasti ada penciptanya nih. Jadi gara-gara kita tahu ada ilah ghaiyah. Oh ya. Jadi untuk istidlal adanya Tuhan itu kita menggunakan, tapi ilah ghaiyahnya itu makanya nanti dalam apa namanya kubrul yakin itu dijelaskan bahwa untuk istidlal bahwa alam semesta itu ada penciptanya menggunakan nalar ilah ghaiyah itu nggak masalah. Tapi nanti ketika kita sudah beriman kepada Al-Qur'an, maka kita membuang ilah ghaiyah itu dari Allah. Karena kita tahu bahwa yang namanya Tuhan itu nggak mustahil kalau sampai perlu ghaiyah itu tadi. Kalau contoh yang in ta'addadat al-maddah. Apakah Maddah itu sama aja? nggak beda. Saya lupa contohnya maddah itu gimana ya. Berarti ilah wal maklul ini kita bukan bahas syarat tapi bil akal aja. Ini Yes. ada di Yes. mawjud Yes. Ha. Murni ada fil waqi'. Mawjud fil waqi'. Karena kan kita bahas mawjudat ini sebetulnya. Di mawjud yang kita lihat ini. Berarti kalau misalnya coba saya buat contoh gitu. Misalnya saya pengen menciptakan makhluk kenyang. Berarti ilah fa'iliyahnya saya. Ilah ghaiyahnya saya pengen kenyang. Yes. Justru ilah madiahnya misalnya apa ya? Misalnya tepung gitu, tepung. Yes. Tepung itu suruhnya jadi is. Gitu ya. Itu terlalu enggak, itu nanti ada banyak aspek di situ yang enggak bisa. Jadi satu maklul itu ada banyak ilah. Jadi misalnya isnya itu sendiri sudah berkumpul ada ilah madiyahnya di situ, ada ilah fa'iliyahnya juga di situ. Yes. Kalau kamu mau buat contoh yang kenyang itu ya maka apa namanya? Ya nggak usah mendatangkan is sebagai ilah ininya. Jadi ya maksudnya fa'ilnya inti, ghaiyahnya itu tadi supaya kenyang. Kemudian habis itu ilah madiyahnya apa? Ilah madiyahnya. Madiyahnya kenyang itu ya makan kan begitu. Iya. Iya, makannya suriyahnya ya. Enggak perlu spesifik sampai Ha-ha. isnya. Nanti is butuh. Lah ya. Suriahnya apa? Suriyahnya ya kamu proses makanan itu masuk sampai ke diproses oleh perut gitu-gitu. Sehingga menghilangkan rasa kenyang gitu. Menghilangkan rasa lapar. Enggak terus isnya adalah enggak, ini beda sendiri itu nanti. Tapi al-ghaiyah itu pasti ada di diri fa'il. Ya, Kalau gitu bisa nggak? biasanya. Bisa nggak al-ghaiyah itu Yes. diketahui selain dari fa'il? Contoh. Ya jadi saya pengen hubungin ke ini sih ke penciptaan tadi itu. Ah. Kan yang menciptakan aja
yang menciptakan alam ini kan Allah. Yes. Dengan go'iyah yang tadi kita teratur ini ada Yes. ada gini-gini, ada pokoknya ini alam ini kayak gitu-gitu. Tapi bisa nggak al-go'iyah si Allah ini diketahui dengan selain Allah gitu? Jadi al-go'iyah ini bisa nggak sih diketahui orang lain, bukan Kalau siapa diketahuin aja kan bisa. Oh bisa. Bisa Tujuan aja. kan kalau Iya. ilah kan kok diketahui aja bisa, tapi mu'akhir dari ilah go'iyahnya itu. Gini. Kayak misalnya ya, anak-anak yang pada kuliah di Azhar itu, saya bisa aja mengetahui ilah go'iyahnya dengan melihat bagaimana mereka sehari-hari. Oh ternyata dia rajin belajar lalala segala macam. Oh berarti ilah go'iyahnya adalah supaya alim atau supaya dapat LC segala macam, supaya dapat mumtaz segala macam. Tapi kalau ternyata dia malas-malasan, ternyata dia banyak bisnis lalala segala macam. Oh berarti ilah go'iyahnya dia ke Mesir bukan untuk kuliah tapi untuk memperbanyak pundi-pundi harta. Kan gitu. Ya bisa aja orang apa namanya? Bisa-bisa aja. Bisa aja. Berarti kita lebih kita berarti mengetahui apa itu yang ada di pikiran Allah. Ya enggak gitu. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu tidak ada ilah go'iyahnya, kan sudah kita jelaskan enggak ada ilah go'iyahnya. Kenapa kita istidlal alam kepada Allah, kepada wujud Allah menggunakan ilah go'iyah? Karena itu sebetulnya mirip-mirip dengan kiasus syahid alal ghaib, mengkiaskan kiasul ghaib pada syahid, mengkiaskan sesuatu yang ghaib kepada yang syahid. Jadi penciptaan alam itu kan gaib, yakni Allah itu kan sesuatu yang gaib segala macam, penciptaan alam juga gaib. Prosesnya bagaimana kita juga nggak pernah tahu. Saintis yang mengatakan Big Bang lalala itu kan kita nggak pernah, apakah itu betul-betul awal atau bahkan itu benar apa enggak kita nggak pernah tahu. Tapi ala kulli hal penciptaan alam itu apa? Gaib, sesuatu yang gaib kan begitu. Nah, cuman sekarang kita lihat alam semesta sudah jadi. Habis itu kita melihat segala sesuatu yang teratur itu mesti ada yang mengatur, segala sesuatu yang rapi mesti ada yang merapikan, segala sesuatu yang bergerak mesti ada yang menggerakkan. Terus kita lihat, oh alam semesta ini seperti mengarah kepada satu tujuan tertentu, yaitu apa? Khidmatun nas misalnya. Khidmatun nas. Kita lihat yang punya akal cuma manusia, yang bisa menundukkan hewan-hewan, menundukkan laut, menundukkan udara, ya hanya manusia. Keluar angkasa yang bisa menundukkan hanya manusia. Nggak ada kamu lihat ada gajah tiba-tiba bisa sampai 3 bulan, kan nggak pernah. Nggak bisa mereka menundukkan. Loh, kok bisa manusia menundukkan? Ini seolah-olah manusia itu seolah-olah menjadi raja begitu, menjadi khalifah di bumi. Mesti harusnya ada nih zat atau sosok lain selain manusia, karena manusia nggak pernah ada yang merasa menciptakan alam. Harusnya ada sosok lain yang menciptakan alam dan menjadikan alam ini sebagai apa? Tempat yang nantinya berkhidmat kepada manusia, misalnya gitu. Nah, kenapa kita bisa berpikir semacam itu? Karena kita sehari-hari melihat ada banyak hal-hal yang tersusun rapi, itu selalu ada ghaiyahnya. Maka harusnya alam semesta juga ada ghaiyahnya. Itu pemikiran awalnya seperti itu. Bisa kita istidlal pakai itu, tapi nanti makanya saya bilang ketika sudah masuk iman kepada Tuhan, terus kita iman kepada Quran, nggak bisa. Terus kita harus nafikan itu. Karena Tuhan itu maha sempurna dari itu semua. Beda ceritanya kalau misalnya kita istidlal Tuhan itu pakai dalil akli, itu nggak butuh ilah ghaiyah itu. Pakai akli bahwa kullu mutaharrik, kullu mutaghayyir hadis, kullu hadis la budda minal muhdis, fal alam la budda minal, itu sudah akli, nggak butuh nalar ilah ghaiyah. Malah yang lebih aslam semacam itu sebetulnya. Dan itu yang dalil paling kuat sebetulnya dan digunakan oleh mutakalimin di semua kitab-kitab, mulai dari kitab dasar sampai selalu contohnya kan itu kan. Alam sampai kadang kita bosan, tapi itu dalil paling kuat itu sebetulnya. Alam itu berubah, perubahan itu menunjukkan bahwa dia itu hadis. Apa itu definisi berubah, apa definisi hadis, lalala dan seterusnya. Gitu. Kembali ke contoh yang pintu tadi. Kayak yang tidak mungkin ada lebih dari satu masir kepada satu mu'akhar yang satu, atau tidak mungkin ada lebih dari satu ilah kepada ma'lul yang satu. Kaidahnya kan seperti itu. Coba kalau kita ambil surah, ada pintu dari baja seperti itu. Dan tidak mungkin bisa dibuka kecuali oleh 70 orang. Iya kan? Ada kan? Enggak, sebenarnya saya ada solusi jawaban. Coba belum tahu nanti masuk apa enggak. Nah itu apakah bisa dikatakan ada satu mu'akhar yang dilakukan oleh banyak mu'akhir? Aku bisa jawab ya. Jadi mu'akharnya ya kekuatan tertentu itu satu mu'akhar yang 70 orang tadi membentuk satu mu'akhar kekuatan sehingga bisa membuka. Nah, iya. Itu masuk enggak? Masuk.
Enggak, jadi sebenarnya dari contoh yang membuka pintu tadi, kalau dicontohkan bahwa muathirnya itu jumlah orangnya itu kurang tepat yang menurutku. Muathirnya itu ukuran tenaga yang membuka pintu tersebut. Jadi muathirnya tetap satu. Entah kumpul suatu ukuran tenaga tadi dikumpulkan dari satu orang atau beberapa orang yang lain. Bisa nggak? Bisa kan? Nah jadi sebenarnya muathirnya tuh ada kan, muathir kan boleh ke atas juga kan. Muathir ini muathir ini dari satu sisi juga muasir juga bisa kan. Jadi muasir yang pertama itu orang-orang tadi. Muatsarnya adalah tenaga untuk membuka pintu tadi. Lah gara-gara ada tenaga, ukuran tenaga tadi, timbul muatsar yang kedua. Yang mana muatsar kedua ini timbul dari muathir yang tenaga tadi. Bisa kan? Ya bisa-bisa aja. Tapi sebenarnya paling gampang sebenarnya membahas mengenai mustahilnya satu athar dari dua asar itu inti pembahasan yang pingin bilang bahwa Tuhan itu hanya satu wahdaniyah, untuk menafikan atau memustahilkan adanya dua Tuhan. Itu aja. Karena kalau nanti kita masuk ke contoh-contoh manusia itu emang agak rumit, agak pelik. Mana yang disebut mu'athir, mana yang disebut mu'athar, misalnya gitu. Kayak contoh asar dan mu'asir kan seperti ini misalnya. Ini bayangan ini adalah asar, mu'asirnya tangan saya misalnya. Ya mu'asirnya harus satu tangan saya. Mujib. Iya. Mana ada nggak mu'asir yang lain? Nggak ada dan nggak mungkin ada mu'asir yang lain. Cincin yang ada di tangan saya gerak. Mana mu'asirnya? Ya tangan saya yang gerak ini. Nggak mungkin ada dua mu'asirnya. Harus ada satu. Loh tapi ini tangan saya yang gerakan tangan ini adalah tangan saya yang ini. Ya sudah mu'asirnya satu ini. Oh enggak, tangan saya digerakkan oleh otak saya. Ya sudah mu'asirnya otak saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Selesai. Ya, kalau ditarik-tarik ke atas ya mesti ujung-ujungnya ya mesti Allah. Allahu a'lam. Ada lagi? Alhamdulillah hatam. Insyaallah kita lanjutkan makulat. Tapi jangan pakai ini ya. Oh, berarti ini udah sampai sini toh? Udah, kita sampai sini aja. Iya, Romo atas lele. Umur ramai. Nanti ini sebetulnya kitab Misbahul Arwah itu untuk level menengah. Jadi kalau belum pernah belajar makulat sama sekali itu nggak pas kalau belajarnya tiba-tiba langsung ke ini. Pakai apa? Kita apa? Syarah Sujai, Syarah Nazom Sujai. Info maktabah. Punyanya Syekh Mustafa Abdul Nabi bisa. Syarah Sujainya. Iya, Syarah Sujai. Bukan matan Sujainya. Matan Sujai umur piro sithik. Enggak, yang kita baca berarti Iya, Syarah Sujai. Mustafa, Syekh Iya. Mustafa Abdul Nabi. Atau enggak? Saya juga masih bingung ya. Punya Syekh Faudah juga bagus sebetulnya. Ada cobalah nanti tak pertimbangkan lagi pakai apa. Tapi yang jelas insyaallah habis ini kita belajar makulat. Berarti enggak langsung besok. Enggak. Rehat dulu. Kita rehat dulu 3 hari. 3 hari berarti sampai Minggu depan kalau minggu depan pas ya. Gaya gratis. Kan berbayar. Santai. Minggu depan pas. Oke, gitu ya. Yang mau tanya? Dah? Insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kenapa? Allahumma sholli afdhalas salatina